Halo guys, kali ini aku akan menceritakan film yang sangat bagus tentunya. Jadi film ini menceritakan tentang Wukong yang terjebak di kerajaan wanita. Lalu bagaimanakah caranya Wukong keluar dari tempat tersebut? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan dulu uduk dan kopi kalian dan inilah filmnya. Setelah berjalan cukup jauh, kali ini Biksu Tong dan ketiga muridnya sedang menyusuri sungai Amazon. Di saat itu Pat Kai merasakan aura jahat yang sangat kuat di depan mereka. Perahu itu mengikuti aliran sungai di antara celah tebing yang sangat tinggi. Mereka semua lalu dikejutkan oleh kemunculan monster ikan raksasa yang bergerak di bawah mereka. Monster ikan itu lalu berubah bentuk menjadi siluman ikan yang menjadi penjaga sungai ini. Pat Kai lalu meminta izin untuk lewat kepada siluman ikan. Siluman ikan itu malah marah dan menyuruh mereka untuk pergi jika tidak ingin dimakan olehnya. Wukong pun kesal, dia tidak terima ditantang. Selain itu, memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Wukong pun menyuruh Wu Jin untuk tetap gaskeun dan tidak usah mempedulikan siluman ikan. Tentu saja, perbuatan mereka ini membuat siluman ikan murka. Siluman ikan lalu berubah wujud menjadi ikan raksasa menyerang Wukong and the gang. Wu Jin yang panik langsung mengeluarkan kemampuannya untuk melesat dengan kecepatan yang tinggi. Namun mereka masih saja dikejar oleh monster ikan yang mengamuk itu. Di saat perahu akan dimakan, tiba-tiba dari langit muncul tangan Buddha membuat portal ajaib untuk menyelamatkan Biksu Tong dan yang lain. Mereka pun masuk ke dalam portal dan menuju ke tempat lain. Biksu Tong dan yang lainnya terjatuh dari tempat yang tinggi. Namun Biksu Tong tidak sengaja melihat sosok wanita cantik yang tengah memanjat tebing. Mereka berdua saling bertatapan nih. Bebatuan yang jatuh membuat wanita itu juga terjatuh bersama Biksu Tong. Wanita itu lalu diselamatkan oleh rusa miliknya, sementara Wukong berhasil menyelamatkan Biksu Tong. Wanita tadi lalu menghampiri Biksu Tong CS. Dengan rasa heran wanita ini bertanya apakah mereka ini adalah laki-laki. Biksu Tong pun menjawab kalau dia adalah laki-laki. Wanita itu pun tersenyum dan kemudian pergi. Ia pergi menuju sebuah kerajaan yang ada di dekat sana. Dan siapa sangka wanita ini ternyata seorang ratu dari kerajaan tersebut. Di dalam perpustakaan kerajaan, ratu menceritakan kejadian barusan saat bertemu dengan rombongan Biksu Tong yang merupakan pria. Para pengawalnya pun bingung, karena sejak dari dulu tidak ada satupun pria yang mampu memasuki wilayah kerajaan ini. Ratu mengaku saat melihat pria barusan, ratu merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Akhirnya ratu pun memerintahkan pengawalnya untuk membuka naskah kuno peninggalan leluhur untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepadanya saat ini. Dengan cara melompat-lompat, pengawal pun membacakan naskah itu. Dia memberitahu kalau pria adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Jika wanita merasakan gugup, tubuh bergetar, dan jantung berdetak tidak karuan, itu tandanya sudah mulai terkena racun cinta dari pria. Si pengawal berusaha mencari tahu obatnya, namun ternyata ada bagian naskah kuno yang hilang. Seorang permaisuri yang selalu membimbing ratu kemudian datang. Ia memberitahu kalau racun cinta sangat mematikan dan satu-satunya cara mengobatinya ialah dengan membunuh pria itu. Permaisuri pun langsung memerintahkan pasukan untuk menangkap para pria yang barusan bertemu dengan ratu. Sementara itu Biksu Tong dan yang lain kehilangan Pat Kai. Ternyata Pat Kai sedang sibuk mengintip sekelompok wanita yang sedang mandi di sungai. Pat Kai pun sagne dan tidak kuat menahan lagi si Kevin yang mulai berontak. Dia lalu berubah menjadi pria ganteng dan terbang mendekati para wanita itu. Bukannya tertarik, wanita-wanita ini malah menangkap Pat Kai dan menghajarnya. Pat Kai pun menunjukkan wujud aslinya yaitu babi. Sementara itu Biksu Tong dan yang lain dikepung oleh pasukan wanita. Awalnya Wukong mau membunuh mereka semua, namun Biksu Tong melarangnya melawan. Alhasil mereka pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan. Di perjalanan Wukong dan yang lain terkejut melihat semua penduduk di kerajaan ini adalah wanita dan tidak ada satupun pria. Biksu Tong lalu bertanya apa kesalahan mereka. Si pengawal pun menjawab kalau menjadi pria adalah kejahatan berat di tempat ini. Mereka pun lalu dibawa masuk ke dalam istana. Mereka terkejut melihat ratu adalah wanita penunggang rusa yang barusan mereka temui. Seorang prama lalu memperlihatkan lukisan ramalan kuno yang dimana terdapat gambar Biksu Tong, Pat Kai, Wukong, dan Wu Jin di sana. Lukisan itu meramalkan bahwa mereka berempat akan membawa kehancuran bagi kerajaan wanita. Sang permaisuri pun langsung memerintahkan pasukan untuk mengeksekusi para pria ini. Ratu lalu mencegahnya. Ia setuju para pria ini dieksekusi, namun ia ingin menginterogasi mereka lebih dulu. Permaisuri pun bersedia menunda eksekusi ini. Malam harinya saat di penjara, Wukong meminta izin kepada Biksu Tong untuk membobol penjara dengan kekuatannya.
Biksu Tong pun memberi izin. Tidak memerlukan waktu lama, Wukong berhasil membobol pintu itu dengan mudah. Di depan pintu, sang ratu dan para pengawalnya datang ke penjara. Namun mereka terkena serangan pintu saat Wukong dan yang lain mencoba kabur. Dengan cepat, Biksu Tong dan yang lain langsung terbang menghindari para wanita. Namun mereka terhalang oleh perisai sakti tak kasat mata yang membuat mereka terpental kembali. Wukong yang penasaran mencoba melemparkan Patkai ke atas. Dan seperti tadi, Patkai pun terpental kembali. Ternyata kerajaan wanita ini dilindungi oleh perisai sakti yang sangat kuat. Wukong sendiri juga tidak tahu cara membobolnya. Akhirnya mereka pun berencana kembali untuk bertanya kepada sang ratu cara membobol perisai ini. Mereka lalu kembali dan masuk ke dalam penjara lagi. Setelah ratu dan yang lainnya siuman, ratu kemudian menginterogasi mereka satu persatu. Wukong dan yang lainnya diinterogasi oleh para pengawalnya. Sementara ratu sendiri menginterogasi Biksu Tong. Ratu mengaku kalau ia merasakan perasaan yang aneh saat pertama kali bertemu Biksu Tong. Namun permaisuri memberitahunya kalau itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ratu lalu bertanya apakah Biksu Tong adalah pria yang jahat dan apakah Biksu Tong merasakan perasaan yang sama padanya. Biksu Tong pun kebingungan. Ia lalu menjelaskan kalau dia adalah seorang biksu suci yang memiliki aturan dan pantangan yang harus ia laksanakan. Biksu Tong lalu memohon kepada ratu untuk membebaskan mereka karena dia memiliki kewajiban untuk pergi ke barat mencari kitab suci. Biksu Tong lalu menyerahkan buku diari miliknya yang berisi catatan perjalanannya selama ini. Wukong kemudian muncul. Dia bertanya bagaimana caranya menjebol perisai sakti untuk keluar dari tempat ini. Ratu tidak tahu caranya, tapi ia akan mencari tahu di perpustakaan kerajaan. Permaisuri pembimbing kemudian datang. Melihat kedekatan ratu dengan Biksu Tong, tentu saja permaisuri pun marah. Permaisuri memutuskan akan mengeksekusi mereka esok hari. Dan siapa sangka ratu menyetujuinya. Keesokan harinya Biksu Tong dan yang lain diikat di tiang eksekusi. Mereka akan dipanah oleh para pengawal hingga mati. Ternyata salah satu pengawal adalah ratu yang menyamar. Ia memberitahu kalau panah eksekusi telah ia ganti dengan panah mainan. Namun ia meminta Wukong dan yang lain untuk berpura-pura mati karena ratu memiliki rencana bagus. Eksekusi pun dimulai. Wu Jing dipanah pertama kali. Dia pun berpura-pura mati. Selanjutnya adalah Biksu Tong. Namun Biksu Tong yang merupakan biksu suci, dirinya tidak bisa berbohong. Akhirnya Wu Jing terpaksa melemparkan batu kepada gurunya itu agar pingsan. Wukong kemudian terkena panah. Ia malah beratraksi seolah-olah nyawanya keluar dari dalam tubuhnya. Berbeda dengan Patkai yang tiba-tiba panah eksekusinya diganti dengan panah yang lebih besar dan banyak. Hal itu dilakukan karena Patkai sangat jelek dibandingkan ketiga rekannya. Panah pun ditembakkan dan menancap banyak di perut Patkai. Ratu dan pengawalnya lalu membawa Biksu Tong dan yang lain ke kuil rahasia di balik air terjun. Patkai masih pingsan karena ia terkena panah sungguhan. Namun Wu Jin menjelaskan kalau hal itu tidak akan membuat Patkai mati. Ratu lalu memberitahu kalau mereka saat ini berada di tepi sungai Ibu. Disinilah para wanita berasal. Ratu lalu menceritakan dahulu kala leluhur mereka dikhianati oleh seorang pria dan bahkan hampir dibunuh. Merasa muak, leluhur mereka lalu datang ke tempat ini membuat perisai untuk menyendiri. Leluhur mereka juga membuat catatan mengenai dunia luar di dalam buku besar yang disimpan di perpustakaan kerajaan. Namun ada bagian buku yang robek dan hilang entah kemana. Padahal bagian yang hilang itu memberitahu bagaimana caranya keluar dari kerajaan wanita. Ratu mengajak mereka ke sini karena kemungkinan bagian yang hilang tersebut masih ada di tempat ini. Namun mereka harus hati-hati karena tempat ini dijaga oleh dua kalajengking raksasa. Wukong dan yang lain tidak takut dan langsung berpencar untuk mencari lembaran buku yang hilang. Di tengah pencariannya, Wukong melihat sesuatu yang aneh. Setelah dipaksa keluar, ternyata itu adalah bagian buku yang hilang dan bisa bergerak ke sana kemari. Mereka pun langsung mengejarnya. Lembaran itu mengejek Wukong dan membangunkan dua kalajengking raksasa untuk melindunginya. Terjadilah pertarungan dahsyat sambil mengejar lembaran buku itu. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil memanah lembaran ajaib. Namun lembaran itu malah menjatuhkan semua tulisannya ke dalam kubangan air. Biksu Tong pun langsung melompat untuk mengambil tulisan-tulisan itu kembali. Wu Jing lalu melompat untuk menyusul gurunya itu. Cipratan air juga membuat Patkai tersadar. Dengan kekuatan api, Wukong memaksa lembaran itu untuk menunjukkan bagaimana caranya keluar dari kerajaan ini. Tiba-tiba terlihat gambar gerbang ajaib yang akan terbuka jika merasakan adanya cinta sejati.
Mendengar kata cinta, seorang pengawal tiba-tiba teringat sesuatu dan menceritakan dahulu kala seorang wanita dari kerajaan ini jatuh cinta dengan siluman ikan. Tapi mereka tidak bisa bertemu karena terpisahkan oleh perisai sakti. Mereka pun hanya bisa berkomunikasi dengan telepati saja. Si wanita tidak tahu caranya keluar, sedangkan siluman ikan tidak tahu caranya masuk ke dalam kerajaan. Patkai, Wujing, dan Biksu Tong tiba-tiba merasakan yang aneh. Perut mereka membesar dengan sendirinya seperti hamil. Ratu kemudian memberitahu kalau air dari sungai ibu bisa membuat siapapun yang meminumnya menjadi hamil. Dan dalam waktu 3 hari mereka pun akan melahirkan. Wukong panik karena hanya dia sendiri yang tidak hamil. Salah satu pengawal lalu memberitahu jika di dalam hutan ada seorang wanita bernama Ruyi yang bisa membuatkan ramuan penggugur kandungan. Tanpa pikir panjang, Wukong pun bergegas menemui Ruyi. Setelah bertemu dengan Ruyi, Wukong meminta penggugur kandungan. Ruyi pun memberitahu kalau ramuan penggugur itu ada di dalam air matanya. Ia pun menyuruh Wukong untuk menceritakan kisah cinta sejati sampai dia menangis. Wukong pun kebingungan karena dia tidak tahu apa itu cinta. Sementara itu Biksu Tong merasakan bayi yang sedang dia kandung mulai bergerak. Biksu Tong menjadi tidak tega jika harus menggugurkannya karena itu sama saja membunuh. Di tempat lain, Wukong memohon kepada Ruyi untuk memberikan ramuan itu karena ia harus segera pergi ke barat mencari kitab suci demi membebaskan umat manusia dari penderitaan dan rasa sakit. Ternyata cerita itu membuat Ruyi terharu. Dia pun mulai meneteskan air matanya. Wukong pun bergegas kembali untuk memberi air penggugur kandungan kepada gurunya. Namun saat ini Biksu Tong malah ingin membiarkan bayi di dalam kandungannya lahir. Wukong pun terkejut. Wukong lalu mengeluarkan jurus sakti untuk membuat semua orang tidak bisa bergerak. Wukong pun langsung meminumkan air itu secara paksa kepada Biksu Tong, Patkai, dan Wujing. Karena tindakan ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan lagi perjalanan pergi ke barat mencari kitab suci. Dengan sekejap saja kandungan mereka menghilang. Biksu Tong pun marah. Namun di satu sisi tindakan Wukong ini benar karena mereka harus melanjutkan misi pergi ke barat. Biksu Tong pun galau. Ia lalu pergi keluar dan mulai menyalin tulisan-tulisan kitab suci di tanah. Ratu yang melihatnya lalu menemani Biksu Tong menulis hal yang sama di tanah. Mereka pun menulis berdampingan terus-menerus hingga keluar dari gua. Tiba-tiba mereka dikepung pasukan kerajaan yang dipimpin Permaisuri. Permaisuri memisahkan mereka berdua dan berniat membuang Biksu Tong di lautan tak berujung. Sang ratu yang tidak ingin berpisah lalu mengejarnya dengan naik rusa dan lompat menuju perahu yang dinaiki Biksu Tong. Mereka berdua pun berlayar menuju lautan tak berujung. Permaisuri kaget, dia teringat dengan perkataan si peramal. Jika ratu kerajaan ini pergi maka kerajaan wanita akan musnah secara abadi. Permaisuri pun bergegas menemui Wukong. Dia meminta Wukong menyelamatkan ratu dan Biksu Tong yang saat ini terjebak di lautan tak berujung. Dengan cepat Wukong langsung mencari gurunya itu. Sementara di lautan, Biksu Tong dan ratu terjebak. Mereka tidak tahu harus kemana. Dalam waktu singkat, lautan ini membuat mereka berdua sudah seperti seharian ada di lautan. Ratu yang kehausan berniat meminum air laut. Biksu Tong langsung melarangnya karena air laut hanya akan membuatnya semakin haus. Biksu Tong merelakan ratu meminum darahnya untuk bertahan hidup. Ratu dengan tegas menolak. Ia tidak mau melukai Biksu Tong. Malam harinya terjadi badai yang sangat dahsyat menerjang perahu yang mereka berdua naiki. Dengan bersusah payah akhirnya mereka selamat. Setelah badai itu mereda, mereka berdua terkejut melihat ada gerbang raksasa di depannya. Ternyata itu adalah gerbang keluar dari kerajaan wanita. Ratu lalu berkata kalau dia ingin ikut pergi bersama Biksu Tong menuju barat. Ia ingin selalu ada di samping Biksu Tong dan rela meninggalkan kekuasaannya. Dari kejauhan Wukong dan yang lain melihat gerbang raksasa itu. Mereka bahagia dan bergegas menemui Biksu Tong. Saat Biksu Tong berjalan melewati gerbang, ternyata ratu ikut dari belakang. Namun ratu tertahan oleh perisai sakti. Ia pun tetap memaksanya keluar. Sehingga terjadilah bencana dahsyat. Semua orang kerajaan wanita tiba-tiba berubah menjadi batu. Bahkan ratu sendiri juga berubah menjadi batu. Biksu Tong yang tidak tega langsung memeluk sang ratu. Dan ternyata hal itu membuat ratu kembali menjadi manusia. Begitu juga dengan rakyat kerajaan wanita yang berubah seperti semula. Dari bawah air, siluman ikan melihat gerbang kerajaan wanita terbuka. Dia pun memasukinya. Keesokan harinya ratu masih tidak sadarkan diri. Permaisuri yang ada di sampingnya teringat dahulu kala saat masih muda, ia diberi tugas untuk merawat bayi yang akan menjadi ratu di kerajaan wanita. Ternyata dahulu dia merupakan wanita yang jatuh cinta dengan siluman ikan.
Namun karena tugasnya merawat ratu, akhirnya ia mengubur cintanya itu hidup-hidup. Dan dia pun meninggalkan siluman ikan begitu saja. Tentu saja hal ini membuat siluman ikan marah besar. Di tempat lain Biksu Tong berdoa. Dia tidak tega meninggalkan ratu yang tidak sadarkan diri. Dia bingung dengan perasaannya. Dewi Kuan Yin kemudian muncul di hadapannya. Sang Dewi menegur Biksu Tong agar jangan terjebak dengan cinta seorang wanita. Karena Biksu Tong telah diberi kewajiban untuk mencintai seluruh makhluk di bumi ini. Dewi Kuan Yin akan melepaskan jubah merah Biksu Tong hingga sampai suatu nanti Biksu Tong kembali sadar. Malam harinya para rakyat kerajaan wanita sedang melakukan ritual agar ratu mereka bisa sadarkan diri. Sementara itu Biksu Tong menjenguk ratu. Jubah merahnya tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Wukong kemudian datang dan membantu gurunya memakai jubah merah itu. Namun selalu saja gagal. Jubah merah itu tetap terjatuh ke bawah seperti menolak dipakai oleh Biksu Tong. Sementara itu ratu membuka matanya, ia ternyata kembali sadar. Di tempat lain saat para rakyat melakukan ritual, tiba-tiba muncul siluman ikan mengganggu mereka. Siluman ikan mengajak permaisuri pembimbing untuk ikut dengannya. Namun permaisuri menolak karena saat ini ia sudah memiliki tugas yang lebih penting daripada cinta, yaitu menjaga ratu. Tentu saja perkataan itu membuat siluman ikan murka. Dia lalu pergi menuju kamar ratu untuk menculik sang ratu dan Biksu Tong yang kebetulan ada di sana. Wukong pun langsung mengejarnya. Biksu Tong dan ratu berhasil diselamatkan. Siluman ikan yang masih tidak terima lalu berubah wujud menjadi monster ikan raksasa dan memporak-porandakan kerajaan wanita. Ia menggunakan jurus gelombang air yang sangat besar untuk membuat kerajaan wanita terkepung oleh air. Biksu Tong dan yang lain tersedot oleh gelombang itu. Sementara Wukong dan temannya masih sibuk bertarung melawan siluman ikan. Wukong berhasil meredakan badai yang dibuat siluman ikan. Namun siluman ikan membuat jurus gelombang air lagi yang lebih besar. Wukong, Patkai, dan Wujin lalu bekerjasama untuk melawannya. Namun terjangan air itu berhasil menyerang kerajaan wanita dan menenggelamkan para rakyat termasuk Biksu Tong dan ratu. Wukong masih bertarung dengan siluman ikan. Di dalam air, Biksu Tong sedih melihat semua orang tenggelam. Ia lalu berdoa kepada Buddha untuk menolong mereka. Buddha langsung mengabulkannya. Tiba-tiba dari langit muncul tangan Buddha mengangkat semua rakyat kerajaan wanita hingga mereka selamat. Buddha juga menyerang siluman ikan sampai musnah. Biksu Tong lalu mengambil sebuah kristal yang keluar dari tubuh siluman ikan. Keesokan harinya saat hendak pergi, ratu mengembalikan catatan milik Biksu Tong. Ratu sadar kalau Biksu Tong memiliki kewajiban yang sangat penting daripada cinta, yaitu mencari kitab suci. Akhirnya Biksu Tong pun melanjutkan lagi perjalanannya bersama ketiga muridnya pergi ke barat. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi itulah alur cerita dari film The Monkey King 3. Semoga kalian suka. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sampai bertemu di video selanjutnya.